you. Seorang anak di desa Kaliputih, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah ini sedang berjuang untuk melawan penyakitnya yang didiagnosis dokter menderita anemia akut. Berdasarkan hasil riset, penderita anemia banyak diderita oleh remaja berusia 12 hingga 18 tahun, di mana kebanyakan didominasi. Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan, 38% remaja di Lombok Timur mengalami anemia. Anemia itu adalah kekurangan hemoglobin atau sel darah merah ya, itu di bawah batas normal di dalam darahnya. Biasanya disebut anemia kalau kadar hemoglobinnya itu di bawah 12. Kamu susah glowing karena wajah terlihat pucat dan lesu, atau nilai kamu jadi turun karena mudah lelah dan susah konsentrasi saat belajar? Waspada, itu gejala anemia. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, anemia adalah suatu keadaan di mana kadar hemoglobin atau Hb dalam darah kurang dari normal, yang berbeda menurut kelompok umur, jenis kelamin, dan kondisi fisiologis. Penderita anemia akan mengalami kondisi 5L seperti lemah, letih, lesu, lelah, dan lalai. Dan biasanya rentan terjadi pada remaja putri yang sedang menstruasi dan kekurangan zat besi. Mengapa demikian? Zat besi adalah salah satu nutrisi yang sangat dibutuhkan untuk proses fisiologis dasar seperti produksi hemoglobin dan fungsi enzim. Tubuh membutuhkan lebih banyak zat besi ketika tumbuh dengan cepat dan ketika sering terjadi kehilangan darah, misalnya melalui menstruasi. Oleh karena itu, remaja putri beresiko lebih tinggi mengalami defisiensi zat besi yang akhirnya menimbulkan gejala anemia. Untuk mencegah anemia, disarankan untuk mengkonsumsi makanan dengan kandungan zat besi yang tinggi. Kandungan zat besi tinggi bisa bersumber dari protein hewani seperti daging sapi, ayam, telur, ikan, serta hati ayam dan sapi. Selain itu, protein nabati seperti kacang-kacangan, tahu, tempe juga bisa menjadi sumber zat besi yang dibutuhkan oleh tubuh. Kandungan zat besi yang tinggi juga bisa didapatkan dari sayur-sayuran seperti bayam, kangkung, dan brokoli. Selain mengkonsumsi makanan yang kaya akan zat besi, untuk mencukupi kebutuhan zat besi dalam tubuh, dianjurkan juga untuk minum tablet tambah darah 1 tablet setiap minggu sepanjang tahun. Tablet tambah darah adalah suplemen gizi yang mengandung senyawa zat besi yang setara dengan 60 mg besi elemental dan 400 mcg asam folat. Kepatuhan terhadap konsumsi TTD di Indonesia masih sangat rendah, yang secara umum diakibatkan oleh rendahnya pengetahuan mengenai TTD. Seperti meningkatkan penyerapan zat besi. Untuk meningkatkan penyerapan zat besi, sebaiknya TTD dikonsumsi bersama dengan buah-buahan sumber vitamin C seperti jeruk, jambu merah, mangga, nanas, pisang, dan pepaya. Ada beberapa minuman dan obat yang mengganggu penyerapan zat besi seperti susu, teh, dan kopi. Kemudian tablet kalsium dan juga obat mah. Jadi tidak disarankan untuk mengkonsumsi TTD secara bersamaan ya. Kamu tidak perlu khawatir, mengkonsumsi TTD tidak akan berdampak negatif loh. TTD tidak akan menyebabkan tekanan darah meningkat atau terlalu banyak darah. Anemia dapat diatasi dengan mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang dan cukupi kebutuhan zat besi dalam tubuh dengan mengkonsumsi TTD sesuai dengan anjuran ya. TTD untuk generasi lebih kece. Glowing dengan TTD. Dunia remaja penuh dengan warna, tawa, dan mimpi. Tapi bagaimana ketika energi untuk mengejar mimpi itu mulai memudar?
Ini adalah cerita tentang Akila dan perjalanannya menemukan kembali cahayanya. Gila, kenapa sedikit sekali makan lagi diet kok kan? Enggak lapar juga. Tapi kayak pusat sekali kok dilihat, mungkin kayak kurang tidur gitu, minum kok kopi biar Nah, ini udah kita apa? Enggak sih. Tapi memang kayak pucat sekali kok ya. Oke, Jin. Enggak loh ya. Jadi itu sering nggak pusing. coba cek kok konseling gitu biar ditahu apa yang bermasalah. Karena apalah sekali dipecatmu ya. Kayak pain deh nanti Pin. Akila masuk karena minum ke dulu ya. Sebenarnya toh khawatir sekali ke sama kau Akila ya. Karena sudah seminggu kau begini terus ya. Itu katanya dokter gizi Bu Anin toh gejalamu ini seperti anemia. Bagaimana kalau pergi ke konsul saja? Iya Pak, kebetulan saya mau ambil kurang produktif Pak. Konsum apa deh? Teman kan? Ayo nih, pergi ke sekarang. Permisi dok. Oh iya silakan, silakan duduk. Siang Akila. Kenapa pucat sekali? Apa keluhannya? Coba ceritakan dulu. Kenapa? Akhir-akhir ini tuh dok suka gampang lelah, kuliah ngantuk, kepala pusing, kayaknya kurang darah begitu enggak sih? Nilaiku juga akhir-akhir ini turun sekali dok. Oh begitu. Begini, permisi ya, boleh saya cek telapak tangan, kelopak mata, boleh ya? Permisi ya. Coba kita pindah ke bagian dulu. Coba tabe. Baik, karena pengecekan fisik secara dasarnya tadi sudah selesai dan saya juga mau tahu kondisi lanjutanmu bagaimana. Nah, di sini ada kuesioner yang bisa kamu isi. Nah, di sini saya juga bisa tahu nanti bagaimana tentang kebiasaan makan bagaimana dan aktivitas sehari-harinya kamu itu bagaimana. Oke? Oke. Nah, silakan diisi namanya begini ya. Sini. Nah, di sini bisa BB-nya dulu diisi. Setelah itu PB-nya. Ini dok sudah isi. Oke, terima kasih. Sebentar ya. Saya cek dulu. Oh, oke. Dari data yang kamu isi ini, saya sebentar ya. Oke. Oke, sebentar ya. Dari data yang kami isi, di sini asupan zat besi, vitamin C dan vitamin 12 kami ini memang masih di bawah. Dan ditambah kami jarang makan daging merah, hati ayam sama ikan kan? Nah, belum lagi sayur sama buah kamu yang konsumsinya masih minim. Nah, sementara kamu ini mahasiswa, aktivitasnya padat. Ditambah lagi kami ini perempuan yang tiap bulan itu menstruasi. Jadi ini yang bisa menyebabkan kamu kekurangan zat besi, ya. Tapi memang dok karena anak kos juga susah bagi waktu untuk masak sama kegiatannya. Ya itu juga sih. Tapi ya Bi memang tantangannya kok dia memang anak kos masih terbatas alat masaknya, biaya juga yang kadang-kadang mahal. Tapi itu semua bisa diatasi. Oke? Nah, untuk atasinya itu kita bahas selanjutnya. Nah sekarang ini kita mau hitung dulu, oke?
hitung sama-sama terkait kebutuhan gizinya kamu, oke? Ya. Nah, sisi konselingnya saya kira cukup sampai sini. Tapi mohon diperhatikan mulai dari pola makan, tidur, sama aktivitas fisiknya juga yang ditingkatkan lagi. Dan nanti saya kirimkan ya terkait menu yang sederhana yang bisa kamu buat di kos supaya kamu bisa selalu sarapan pagi, oke? Terima kasih banyak, Dok. Ya, selamat. Jadi ini sudah kesediakan makanan yang sudah direkomendasikan sama Dokter Anin. Ada mie protein sama sayur. Nanti ini tinggal kurebus saja labu siamnya. Jadi kau tinggal istirahat saja. Oke? Makasih. Memang dibutuhkan oleh tubuhmu untuk mendapatkan energi. Kalau kamu nggak makan, tubuhmu jadi lemas, cepat capek, atau malah bisa sakit. Selain sebagai sumber energi, makanan juga memiliki banyak manfaat lain loh. Contohnya untuk pertumbuhan tubuhmu, memelihara jaringan tubuh atau memperbaiki yang rusak, mengatur metabolisme dan keseimbangan cairan tubuh, serta membentuk antioksidan dan antibodi untuk melawan penyakit. Beraneka ragam makanan dengan proporsi makanan yang seimbang. Dengan begitu, kebutuhan akan semua zat gizi dapat terpenuhi dengan baik. Setiap hari, tubuh membutuhkan asupan protein nabati, protein hewani, makanan pokok, sayuran, buah, dan air mineral. Makanan berprotein tinggi. Protein nabati dan protein hewani memiliki keunggulan masing-masing. Protein hewani memiliki mutu gizi yang lebih lengkap dan mudah diserap oleh tubuh. Sedangkan protein nabati mengandung isoflavon dan antioksidan. Sehingga kedua jenis protein ini harus dikombinasikan secara seimbang. Beraneka ragam buah dan sayuran. Indonesia yang beriklim tropis punya banyak jenis buah yang enak dan murah loh. Jadi jangan takut bosen kalau makan buah. Kalau makan atau minum jus buah, boleh aja. Tapi jangan dikasih gula tambahan ya, supaya tetap sehat. Selain itu, kamu harus lebih banyak makan sayur. Bukan sebagai pelengkap aja. Coba deh kalau kamu makan pecel lele atau ayam bakar. Lalapannya jangan lupa dimakan ya. Jangan jadi hiasan aja. Sayuran juga sebaiknya jangan dimasak terlalu lama, karena kandungan vitamin dan mineralnya jadi berkurang. Selain sebagai sumber vitamin dan mineral, sayur dan buah juga dapat memperlancar buang air besar dan mencegah kegemukan karena mengandung serat. Minum air yang cukup. Sebagian besar tubuh manusia terdiri dari air dan tubuh nggak bisa memproduksi air sendiri. Oleh karena itu, kamu harus minum air minimal 2 liter setiap hari. Minum yang cukup juga bisa meningkatkan konsentrasi belajar dan daya memori otak. Kelihatan lebih segar ya sekarang. Gimana progresnya? Masih sering pusing? Alhamdulillah Ibu, lebih baik dari yang kemarin, lebih bersemangat juga menjalani aktivitas. Memang catat juga makanan yang seperti sarang itu kemarin. Boleh saya lihat? Asupan ya bagus, asupan zat besi dan vitamin C-nya tercukupi. Tapi ini akhir-akhir ini tidurnya kurang bagus ya. Iya Ibu, itu mami yang masalahnya. Bagaimana kalau obrolan di sana Ibu? Biar lebih baik. Lanjut ya terkait konseling. Nah, karena gejala fisiknya udah lebih baik, jadi saya mau tambahin hal lain kayak aktivitas fisik ringan, kayak jalan pagi bareng teman-teman. Dan ini kalau bisa atur waktu tidurnya. Sebelum tidur usahakan kurangi main HP-nya, karena itu bisa jadi tubuh kami ke distract dari paparan HP tadi ya. Baik Bu, nanti aku ajak Akila dokter pergi jogging di aku Ya baik. Kembali ya. Nanti juga teman-teman yang lain aku ajak biar video Baik. Nah, karena kamu sudah terlihat lebih segar ini, nah bagus ya rencananya akhir pekan ini. Jadi konseling kita ini akan dilakukan lagi 2 minggu ya, 2 minggu. Nah terus pada sesi konseling nanti yang 2 minggu ini kita akan bahas terkait suplementasi zat besi dari dokter. Tapi saya harap itu gak usah dilakuin karena kamu juga udah segar kelihatannya.
Ya, jadi itu aja sih terkait konseling yang akan dilakukan. Makasih Bu, duluan Pendi, karena setelah ini masih ada kelas. Oke. Makasih dong. Dadah. Dengan pemahaman, dukungan teman, dan konseling gizi yang tepat, anemia bisa diatasi. Perjalanan dimulai dari piring makan kita, dari kebiasaan kecil kita sehari-hari. Anemia bukanlah akhir dari segalanya. Itu adalah peringatan untuk mendengarkan tubuh kita sendiri. Hidup sehat, bebas anemia. Yang benar-benar aku tunggu. Itu kan bukan sembarang kamiku, Lara. Saya kesel sekali ya. Iya. Hanya Allah yang benar-benar aku tunggu. End of flashback. Jangan biarkan lemas menghalangi langkahmu. Anemia bukan akhir dari semangat, tapi awal untuk peduli pada diri sendiri. Mulailah dari hal kecil. Sarapan bergizi, konsumsi sayur hijau, hati ayam, telur, dan buah kaya vitamin C. Tubuhmu butuh energi untuk mewujudkan mimpi. Dan zat besi adalah bahan bakar agar semangatmu tetap menyala setiap hari.